warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hanif Waratunisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apresiasi prosa fiksi. Nah, pengertian apresiasi prosa fiksi adalah karya sastra yang berbentuk novel, novelet, dan cerpen, di mana mengutamakan faktor imajinasi daripada faktor kenyataan dan melakukan pemahaman atau penghargaan secara menyeluruh untuk mengambil nilai-nilai yang terkandung pada karya tersebut. Nah, adapun tujuan dari apresiasi prosa fiksi dapat menggunakan teori nematik untuk mengetahui ceritanya. Nah, yang kedua, pembagian prosa. Yang pertama ada prosa fiksi. Prosa fiksi adalah sebuah cerita yang lebih dominan pada cerita hayalan atau diambil sedikit dari beberapa peristiwa. Adapun ciri-ciri prosa fiksi yaitu dibagi pada beberapa peristiwa, orality, literasi, penulisannya anonim. Adapun contoh dari prosa fiksi ini yaitu cerpen, novel, cerita panjang atau romans, dan lain sebagainya. Nah, munculnya cerpen sendiri yaitu pada tahun 1960-an, di mana saat itu terdapat suatu angkatan yaitu angkatan 66. Cerita pendek yang saat itu muncul menggambarkan tentang kebudayaan kita beserta unsurnya. Salah satu tokoh cerpen Indonesia pada masa itu yaitu Muhammad Kasim dan Sulaiman HS. Dan yang kedua ada prosa non-fiksi. Nah, prosa non-fiksi yaitu prosa yang menceritakan langsung peristiwa sebenarnya tanpa dikurangi atau ditambah. Contohnya itu ada biografi, jurnal, artikel, dan sebagainya. Nah, yang keempat ada perbedaan prosa dan puisi. Nah, puisi itu lebih padat isinya dan kata yang digunakan sedikit, tapi memiliki makna yang luas. Sedangkan prosa sesuatu yang kecil dan dijabarkan seluas-luasnya disertai dengan imajinasi penulis. Empat ada perbedaan. Nah, yang ketiga ada perbedaan prosa dan puisi. Nah, jadi perbedaannya itu puisi lebih padat isinya dan kata yang digunakan juga sedikit, tapi dia memiliki makna yang luas. Sedangkan prosa sesuatu yang kecil dan dijabarkan seluas-luasnya disertai dengan imajinasi penulis. Nah, yang keempat ada teori Sutarji Kolzoum Bachri. Teori yang disampaikan oleh Sutarji Kolzoum Bahari ini adalah teori mengenai beberapa penyakit dalam cerpen Indonesia. Antara lain yaitu ada abstraksi, di mana cerpen Indonesia menyuguhkan ide yang abstrak, filsafat ataupun nilai yang terkandung di dalamnya. Cerpen yang baik harusnya menghidupkan ide, filsafat atau nilai moral yang baik. Nah, yang kedua ada kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Yang ketiga ada kurangnya disiplin menulis atau kurang memperhitungkan dengan cermat cara penyampaiannya. Yang keempat ada kurang keterampilan dalam menggunakan bahasa Indonesia di mana sering dicampurkan dengan bahasa daerah. Nah, yang terakhir ada teori Sutarji Kolzoum Bahari dalam cerpen berjudul TIK dalam buku berjudul Bibir karya Krishna Miharja. Nah, yang pertama itu ada abstraksi. Pada cerpen ini ada kesalahan abstraksi, tepatnya abstraksi pada nilai moral. Di dalam cerpen ini tidak ada sama sekali penyampaian nilai moral untuk pembaca atau nilai positif yang disampaikan oleh penulis. Isi cerpen ini hanya menceritakan sebuah tempat hiburan malam yang disebut dengan TIK atau diskotik. Cerpen yang baik seharusnya menghidupkan ide plus nilai moral yang baik. Nah, yang kedua ada kecenderungan ingin terlalu banyak merangkum cerita, ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen. Hal ini sangat sesuai untuk cerpen ini, karena pada dasarnya penulis hanya cenderung menceritakan ide, hal, dan peristiwa dalam cerpen tanpa dinilai moral sedikit pun. Di poin pertama tadi susah dijelaskan, penulis hanya fokus menguraikan tentang sebuah tempat diskotik. Nah, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. So lock the door and throw up against me, find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.